Saya Dina, moodnya belum tuh. Iya. Saya juga terlupa, mohon maaf. Ya. Ini mohon izin untuk merecording kegiatan ini agar bisa menjadi ini apa dokumentasi tentunya. Terima kasih banyak kepada Pak Ridwan yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan sambutan. Dan selanjutnya saya minta waktunya untuk Bu Rafida bisa memberikan sambutan kepada kita guru-guru SMA Muhammadiyah 5 Jakarta. Untuk waktunya saya persilahkan. Terima kasih Pak Saidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah saya bisa berkenalan dengan Pak Saidina, Bu Nazla, Bu Emira, ya, dan Bapak Ibu yang lainnya, ya. Mohon maaf, saya memang masih di sekolah di SMA 37, jadi saya pakai handphone karena saya memang tidak bawa laptop, ya. Jadi saya pakai handphone, ya. Mudah-mudahan hari ini pelatihan Bapak Ibu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sendiri dan bisa juga bermanfaat untuk anak-anak didik kita, ya. Saya ingin Bapak Ibu, karena saya lihat Bapak Ibu di sini masih muda-muda, ya, masih energik, ya, terus masih potensial, ya, masa depannya masih jauh, ya, mungkin masih separuh baya dengan saya kali, ya. Nah, jadi berarti kalau saya udah pensiun, Bapak Ibu lah nanti akan menggantikan saya, gitu kan. Jadi, ayo Bapak Ibu, kita semangat, ya, untuk mencerdaskan anak-anak didik kita, ya. Kemudian Bapak Ibu juga semangat mengajarnya. Nah, ilmu-ilmu yang Bapak Ibu dapat, nanti mudah-mudahan Ibu bisa membagikan ke teman-temannya lagi, ya. Jadi Pak Saidina, mungkin nanti kalau misalnya Pak Saidina memberikan ilmu ke teman-teman, ya biasalah, misalnya ada teman-teman kita yang agak lemot gitu Bapak Ibu, ya, ada yang masih belum bisa nyambung atau kecepatan, Pak Saidina memberikan arahan gitu kan. Nah, jadi Pak Saidina harus sabar, ya, memberikan ilmunya, ya. Nah, Bapak Ibu juga kalau masih belum paham, Bapak Ibu jangan malu bertanya, ya. Jadi bertanyalah sampai Bapak Ibu harus bisa, ya. Saya hanya minta, ya, Bapak Ibu yang masih daya pikirnya masih 90 dan sampai 100% bagus, tolong fokus, ya. Nah, nanti yang daya pikirnya bagus memberikan kepada yang agak sulit untuk menerima karena terlalu cepat, jadi ya sama dengan saya juga karena umur udah segini, ya, jadi agak susah untuk menerima materi pelajaran, jadi agak lama kalau seandainya mendengarkan itu. Bapak Ibu yang muda-muda mungkin lebih cepat nerimanya, kalau kita kan udah agak susah untuk nerimanya, jadi kita harus mengulang lagi. Syukur-syukur kalau ada YouTube-nya, ya, Pak Saidina, ya, biar mereka bisa mengulang-ulang lagi, ya. Jadi hanya itu aja, Ibu minta tolong ke Bapak Ibu semuanya, mohon untuk kiranya belajar pelan-pelan, ya, memberikanlah ilmunya pada teman-teman agar teman-teman juga cepat paham, ya. Dan ini juga untuk mempermudah Bapak Ibu juga, ya, karena kita nggak tahu PJJ ini sampai kapan, ya. Mudah-mudahan sih pandemi secepat berlalu, ya, biar kita bisa tatap muka. Saya yakin Bapak Ibu juga repot mengajar dengan cara virtual seperti ini, ya, karena harus menggunakan alat-alat lagi, ya. Kalau lagi sinyal bagus, kalau lagi sinyal nggak bagus, agak repot. Nah, kemudian ditambah harus pakai internet lagi, ya. Terus mungkin kalau masalahnya mata pelajaran untuk olahraga dan sejarah atau mungkin masih bisa, ya. Tapi kalau untuk matematik saya juga masih miris, matematik itu diajarin tatap muka aja nggak nyambung, ya Bapak Ibu, ya. Apalagi dengan cara virtual seperti ini, ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu, tolong diperhatikan, kalau memang belum paham banget,
Pak Saidina boleh mengadakan lagi, ya, mengadakan lagi kalau perlu satu persatu kali ya, ajarinnya. Pak, saya belum paham nih Pak yang ini gitu, ya. Jadi Pak Saidina harus buka link juga ya untuk pertanyaan, ya. Ya, Pokoknya siap. semua harus maju, ya, semua harus bisa, ya. Saya senang dengan acara seperti ini ya. Karena pendidikan itu karena ilmu yang seperti ini tidak dapat di bangku kuliah ya Bapak Ibu kan, ya. Hanya adanya di keterampilan cara menggunakan alat gitu kan, ya. Nah, saya rasa itu aja intinya. Pokoknya saya pengen Bapak Ibu maju semuanya, ya, berbagi ilmu pada teman-teman dan kemudian kita sama-sama maju, ya. Semangat Bapak Ibu ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan karena kesehatan itu nggak bisa dibeli dengan uang, ya. Ingat itu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya juga nggak bisa ngikut sampai selesai materi pelajarannya, nanti saya belajarnya belakangan lagi sama Pak Saidi ya. Cuma saya sekarang masih di SMA 37, masih ada kegiatan ya. Terima kasih Pak Saidina dan Bapak Ibu semuanya, Bu Emira ya, Bu Erni dan semuanya ya. Ya. Karena yang ada tampilannya cuma baru itu doang ya. Nanti tolong deh saya kasih itunya, nama-namanya ya. Oh iya. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Anggra ini ya. Sama. Yang lain mana lagi muka-mukanya saya cuma melihat. Mau lihat buku Pak. Silakan dibuka kameranya, kira-kira mau lihat. Oke, selamat belajar. Semangat ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi ya. Iya, ya, Ibu. Ya Ibu, terima kasih atas sambutannya. Ibu. Oke. Ya. Baik. Moga silakan. Ya. Ya, terima kasih kepada Bu Rafidah yang di situ ada sambutan dan tentunya memberikan sambutan untuk kita. Terima kasih juga pujiannya ya. Pujiannya karena kita masih muda-muda gitu. Emang masih muda. Ya, pokoknya masih muda-muda. Buat saya kayaknya ya, semangatnya juga harus muda ya. Iya, Bu. Iya, semuanya muda, Bu. Ya, semuanya muda-muda. Iya, muda. Fatimah. Masuk saya, Bu ya. Hah? Ini yang paling muda, Bu, yang namanya Bu Reni, Bu. Itu baru 20 tahun muda ya. Iya. Pokoknya semuanya muda. Jadi kalau muda itu semangat. Ya, semangatnya juga harus muda. Kali 2. Ya, oke. Iya, Ibu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Aku live ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Udah ada live. Rame. Tahu rame banget ya. Kayak anak sekolah baru mau tatap muka. Itu video tangan-tanganan. Din, jangan Bu lupa. Emira mau ngasih sambutan, Bu Emira. Enggak, cuma jangan lupa tolong absensi, jangan lupa bahwa hari ini kita mengadakan kegiatan ini. Ya, ya. Screenshot atau gimana? Kayak Google Drive. Apa? Kenapa Bu Reni? Pakai Google Drive apa di screenshot, Bu? Nanti dibuatkan aja, nanti dibuatkan. Pak Saidina nanti buatin sekalian apa. Baik, nanti coba dibuatkan. Bentuknya tertulis aja Bu ya, gitu ya? Dibikin itu aja, kayak pakai GIFOM boleh, nanti siapa suruh bikinin dulu? Pakai Google Drive, Google Form. Ya, siap. Pakai GIFOM aja. Baik, insya Allah kita mulai ya. Jadi sebetulnya ini saya kaget juga sih sebenarnya kalau ada pengawas juga. Karena tadi pagi datang beliau, terus kemudian kita cerita kalau kita mau ada pelatihan kayak gini. Terus beliau interest, jadi beliau mau mengingatkan gitu, maunya kasih sambutan.
Wah, mantap, mantap. Terutama Pas buat banget. yang lemot-lemot kayak saya. Saya juga Ya Reni. elah, Bu Reni suka merendah untuk meroket nih. Emang. Baik, kita mulai aja ya. Memang Mulai ya. begitu, tapi kan dia bilang 90%. Jangan cepet-cepet ya Sadina ya. Ya, Ayo, hurry up. kita mulai. Cepetan. Kita mulai ya. Jam 2 udah Baik. mau ada PM. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan mulai sharing terkait dengan G Suite ya. Apa sih sebelumnya apa sih perbedaan G Suite dengan Gmail biasa gitu ya? Saya yakin semuanya ada beberapa yang tahu artinya bahwa kalau Gmail biasa itu terbatas ya, Gmail biasa itu terbatas. Tapi sedangkan kalau misalkan akun G Suite itu unlimited. Ya, akunnya unlimited. Artinya mau kita memasukkan data sebanyak apapun itu tidak akan terbatas kayak gitu. Jadi bisa aja. Karena memang hostnya itu sudah langsung ke Google gitu ya. Dalam arti memang tidak terbatas rumahnya. Ibarat kata kalau misalkan kita dibandingkan ya, ini perbandingan aja. Kalau misalkan Gmail biasa itu ibarat kita sewa lapak kaki 5, jadi cuma ukuran 3x4. Jadi barang-barangnya cuma ditaruhnya ya segitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan G Suite itu berkata kita diberikan satu apartemen. Nah, jadi kalau misalkan mau nambah orang ada ruangannya, mau nambah orang ada ruangannya lagi, seperti itu. Jadi bebas. Nah, itu perbedaan antara Gmail dan G Suite. Kalau misalkan ini contoh ya, misalkan saya akan sharing perbedaan datanya ya. Kalau misalkan Gmail biasanya hanya 15 GB ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul 15. 15, Pak. 15 kalau Ya. yang umum. Jadi 15 GB itu akan terbagi untuk Gmail, Google Drive gitu ya. Di mana Google Drive ini menyimpan semua data-data yang terkait dengan kegiatan kita di 4 fasilitas yang diberikan, yaitu Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form, itu ya 4 ya, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, dan Google Form, seperti itu. Dan Google Classroom ada 5. Semua data-data itu terangkum langsung masuk ke Google Drive. Sudah masuk belum? Saya sharing termasuk belum? Oh, belum. Belum. Jadi nggak sempat difoto sih Ibu. Nggak sempat difoto. Nanti di screenshot aja di rekamannya kali ya. Iya, nanti di itu ya yang Bu Rafida fotonya Bu Rafida masuk nanti di screenshot. Nah, ini sebetulnya ada programnya sama sebetulnya dari Pemprov DKI. Jadi Pemprov DKI duluan, yaitu tentang terkait dengan G Suite yang waktu itu Pak Hendra almarhum sudah memberikan. Ya karena mungkin karena sosialisasi juga gitu ya dari Pemprov DKI kurang, sehingga kita juga belum tahu nih apa sih gitu ya. Nah, kebetulan saya mencoba gitu. Mencoba ternyata oh bagus juga maksudnya untuk kapasitas. Tapi sebelumnya fasilitas-fasilitas yang ada itu masih belum terlalu terinformasikan dengan baik gitu. Jadi ada fasilitas yang diberikan memang kurang. Tapi untuk saat ini fasilitas semua Google Site, Google Doc dan semuanya itu benar-benar di-upgrade sama Google. Itu adalah perbedaan antara Gmail biasa ya, akun Gmail biasa dengan akun G Suite. Udah masuk tuh, Lin. Kenapa, Bu? Word PPT-nya nggak kelihatan, belum kebuka. Oh, belum. Ya, sebentar. Masih loading dia. Oke, sebentar. Udah. Sambil berjalan aja deh.
Nah, selanjutnya, tapi suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Dengar, dengar. Dengeran, Pak? Nah, ini selanjutnya adalah kita ke Google Drive. Google Drive ini adalah ibarat kata tempatnya ya. Ini tempatnya, tempat untuk menaruh berbagai macam data. Tempat untuk menaruh berbagai macam data. Nah, dari Google Drive ini sebetulnya adalah sesuatu yang diberikan kemudahan untuk kita. Jadi kita bisa menyimpan apapun di sini. Ibarat kata kita sering bawa laptop, sebetulnya ini adalah perpanjangan dari drive-nya yang di laptop. Jadi sebetulnya kita bisa lebih aman menyimpan di Google Drive. Seperti itu. Jadi ketika misal kita membutuhkan, kita bisa ambil di Google Drive gitu ya, dengan misalkan melalui HP kita yang sudah memang smartphone gitu ya, itu bisa kita ambil. Sedangkan kalau misalkan di laptop, bisa jadi misalkan mati lampu ataupun ada trouble gitu ya, kena virus, hilang semua. Tapi kalau misalkan di Google Drive, ini dijamin sama Google Indonesia untuk dari virus-virus yang ada. Jadi Google Indonesia sudah ibarat kata sangat menjamin file-file yang ada itu tidak akan terkena virus, seperti itu. Nah, itu dari Google Drive. Nah, Google Drive sendiri, saya akan share, ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Google Drive yang email biasa. Saya loading terus nih, mau sharing. Jaringannya mungkin, Pak. Sinyal kali itu. Jadi G Suite itu semuanya tampilannya sama yang di Google Meet ya? Ada Google Drive-nya, ada Gmeet-nya juga gitu ya? Selesai? Iya. Ya pokoknya semua Google yang diberikan itu ada Google Meet. Tuh kan. Saya malah ini. Hilang sih ya. Dong ya, yang udah ngaktifin Google Suite. Gratis lagi. Ya waktu Ya, DKI saya udah pakai, yang waktu DKI kemarin udah pakai kan kita waktu pas pakai itu Google Suite. Iya, betul. Sambil loading ya. Jadi Google Drive ini di sanalah nanti kita bisa membuat file gitu ya. Google Doc, Google Sheet, Google Slide, dan Google Classroom. Google Form juga gitu ya, ada 5 tuh ya. Nah, sebetulnya ini hampir sama dengan Microsoft Office. Ya, tapi ini berbeda ya, berbeda perusahaan nih. Tapi hebatnya Google hebatnya Google, dia bisa mengconvert dari Microsoft Office, baik itu Word-nya, Excel, PowerPoint gitu ya. Nah, makanya sekarang luar biasa, Office pun dia melihat tren yang dilakukan Google, akhirnya dia juga membuat semacam kayak Google Form juga, namanya Office Form. Ya, Office Form segala macam, ini kayaknya lagi main saing-saingan nih antara Office sama Google. Karena Google sendiri sepertinya bakal mengancam Office gitu ya. Karena hampir semuanya akan ada di Google G Suite ini gitu. Ini saya masih loading ya. Hilang malah. Gambar Bapak juga nggak gerak-gerak. Tapi suara masuk ya? Masuk, Pak. Nah, itu dia. Hatinya juga masuk, hatinya. Gimana sih, Pak? Lah, dia keluar. Lagian pada dirayu sih. Ganti lagi nanti. Akunnya ganti. Anggren nih, gombalin Pak Sedina mulu. Unaza tuh, Bu. Bukan saya. Udah kangen itu, belum pada. Aduh. Pak Tamim. Iya, Ibu. On cam dong, udah kangen sama Pak Tamim.
Nah, gitu dong. Pikiran Suwanto siapa Ganti ya? raginya ganti kepala tahun raginya. Saya Bu ya. Amin ya. Kamu Anin ya? Oh, iya. Ini Kurniawan Sopoto Anin ya. Iya Bu Amira, Anin. Iya, makanya. Aku mengalihkan pembicaraan daripada antar Inang terus-menerus Pak Tamim nanti pingsan kerjain. Aku kan sama Pak Tamim udah setahun gak ketemu. Oh, bener setahun. Iya, dari 2020 ke 2021. Lo nggak ada Jainal lo Tamim dikerjain. Mana Pak Jenal nggak ada masalahnya Pak Jenal. Jainal nggak ada lo Tamim dirayu lo. Handphonenya masalah Pak Dinanya keluar. Lah, Jadi nggak kuat mental dia sama emak-emak. kan dia host gimana tuh? Makanya ntar kalau ini nggak berhasil, mendingan kita tetap muka aja sehari doang, paling cuma 1 jam. Iya, malah praktek langsung aja. Ya, Betul. nanti kita masukin ke IHT. Iya, jadi Iya, langsung betul. praktek deh. Ayo jadwalin lah. Iya dan ntar dijadwalin hari Sabtu pagi. Iya. Hari Sabtu, Bun. Boleh. Oh, ada Boleh. PM tuh. Ya Besok, kalau Neng. yang nggak harus besok, nanti dijadwalkan dulu, nanti dicari waktunya. Kita ngadain tatap muka cepatnya sih, biar ini nanti bisa terrealisasi. Betul. Nanti anunya kan 2 biasa tentornya. Yang satunya itu ibu yang doyan ngerayu. Oh, udah dateng Pak Sedina. Ya Allah, kangen banget. Say, Ya, ayo Say, mulai. Pulsa kayaknya tuh Mas Edina. Bukan dia bukannya hoaxnya, Saidina. Yang masukin apa enggak? Sedina. Oh, Terus kenapa dia keluar? iya, dia Iya, error. error. Tapi tadi jaringannya dia. Enggak, maksudnya Bisa saya masuk jaringannya lagi. error. Iya, Hmm. jelek jaringannya dia. Bisa fast lagi. Wah, Noneng lagi ini Pak Tamim. Kok rame ya di sekolah ya? Rame. Najla, lu ngapain nggak ke sekolah? Iya nih, pengen sih ke sekolah. Aduh, gigi 4 hari. Iya nih rame di sekolah. Lihat dong, gua udah kayak penyiar, no. Iya. Bukan penyiar. Ini mirip pilot nih. Ini Iya. Gua pilotnya Neneng kopilot ya Neng, tapi jangan yang kecelakaan. Pak Sedina bergabung mulu buruan. Mulai sudah. Yuk. Ini udah jam 2 loh. Emang sampai jam berapa? Bu Noneng siap-siap PM ya. Kan yang lain ada yang PM. 1 jam ya. Bu Noneng sama siapa tuh? Ana tadi udah keluar guys ya. Ana PM. Ya, Serina keluar lagi. keluar masuk. Nggak apa-apa sih sebenarnya gini loh. Apa ini di cancel dulu? Misalnya minggu depan, Sabtu depan kita ngadain IHT gitu, ketemu gitu apa gimana? Nanti naik ke atas. Coba itu ke konsulin ke si Sedinanya aja kali Bu Ira. Dia bisa nggak? Dina mah bisa, dia kalau hari apa aja dia bisa, yang penting ada kamu katanya gitu. Oh gitu Ya, ya bisa Allah, namanya. dia tahu Bisa banget. aja. Sebentar Ya. aja. Kalau nggak bisa jauh dari gue. Nah kan ketawa dia kan, ketawa seneng banget dia dibilang begitu. Nih, udah nih Ayo. dikit lagi nih. Ini tampil ya, Mulai. udah tampil ya. Kurang gede. Ya. Nggak gede Din itu nggak kelihatan Din, gedein Din. Oke. Nah, ini tampilan Google Drive ya. Di sini nih hampir semua di fasilitasnya nanti ada titik 9 nih. Ini yang diberikan fasilitas yang diberikan dari Google. Tinggal kita klik. Nah, ini ada Gmail, ada Google Drive, Google Classroom, dokumen, sheet, slide, kalender, chatting, Gmeet gitu ya. Nah, hampir semuanya tuh banyak. Bedanya dengan Google biasa,
ya itu terbatas. Kita nggak bisa kayak misalkan Gmeet, dia kalau misalkan Gmail biasa ya cuma sampai 100 orang doang. Tapi kalau misalkan untuk Gmeet yang dengan G Suite kita itu bisa lebih dari 200. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan di Google Drive biasa, di sini ada tulisan storage ya. Di sini storage. Nah, ini kan storage kita nggak ada tuh. Tapi kalau Gmail biasa cuma 15 GB kapasitasnya. Oh iya. Dan ini sebetulnya perusahaan berbayar gitu ya. Jadi kalau misalkan perusahaan itu berbayar dia beli host dan domain gitu ya. Beli domainnya dan itu mahal. Tapi kita alhamdulillah nih diberikan gratis gitu ya. Artinya sangat disayangkan kalau misalkan kita tidak gunakan, perusahaan aja bayar untuk bisa mendapatkan fasilitas, kita yang diberikan gratis sangat disayangkan kalau misalnya kita tidak menggunakannya. Nah, selanjutnya ada fasilitas share drive. Ya, fasilitas share drive. Fasilitas share drive ini kita bisa memasukkan akun yang lain sehingga kita bisa berbagi. Kehebatan dari Google ya, Google G Suite ini kita diberikan fasilitas untuk berbagi, berkolaborasi intinya. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini tinggal diklik aja, kemudian create share drive. Kita namakan misalkan kemarin kan panitia PAT atau PAS 2021. Nah, ini otomatis. Alhamdulillah. Siapa yang tahap itu? Siapa yang tahap itu? Yang banget itu. Astagfirullah. Ini kita bisa menambahkan teman-teman kita. Jadi misalkan file-file yang kita tinggal mau jadikan soal atau gitu, kita bisa sharing di sini. Jadi semuanya terkumpul di sini. Terkumpul menjadi satu tempat. Nah, ini caranya supaya bisa masuk. Jadi kita tinggal tambahkan manage member gitu ya. Tinggal diklik di foldernya ini, kemudian manage member. Ini tinggal diketik aja linknya, link dari email yang ada. Misalkan email biasa saya, misalnya Saidina Muhammad. Nah, ini tinggal jadi. Ini tinggal diganti kita menjadi content manager gitu ya, content manager. Jadi bisa edit, bisa delete, atau kita pilih manager, jadi bisa nambahin orang juga semuanya gitu ya. Jadi di sini ada viewer itu cuma ngelihat doang, komentar cuma ngasih komen, kontributor dia cuma nambahin doang sama edit file, content manager dia bisa mindahin. Nah, nanti akan saya terangkan cara memindahkan dari file drive bersama ini ke drive kita sendiri. Kemudian ada manajer, ini semuanya mencakup. Misalkan ini saya jadikan semuanya. Ya, share anyway. Udah jadi. Ini otomatis udah terkoneksi dengan akun yang kita tambahkan. Seperti itu. Ini udah otomatis terinstall dengan akun yang ada. Kita coba lihat. Faizar masuk. Nah, ini misalkan nih Google Drive Gmail biasa saya ya. Ini Gmail biasa saya. Ini bisa dilihat di sini ada 15 GB storage-nya. Saya sudah kepakai 1,6. Nah, ini ketika sudah ditambahkan kita berbagi bersama dari G Suite, otomatis nih tampil nih ada share drive. Kita klik di sini. Nah, makanya muncul nih panitia PAS 2021. Gitu. Nah, ini tempat yang kita sudah berbagi, file-file yang ada di akun kita bisa kita pindahkan ke drive bersama. Caranya,
Misalkan salah satu contoh, misal ini ya, ini ada Jamboard. Nah, salah satu nanti ada Jamboard. Ini saya pindahkan, klik kanan. Nah, dia nggak mau nih, yang lain aja. Foto saya aja dah. Ini klik kanan, move to, atau kalau dalam di Indonesia, settingan Indonesia ada dipindahkan. Kita pindahkan ke set drive bersama, pindahkan ke folder panitia pas. Udah tinggal pindahkan. Nah, ini udah pindah nih. Jadi otomatis udah pindah ke, ini saya pindah ke drive saya, ke drive yang G Suite. Nah, otomatis dia udah pindah di sini, ada. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu flash disk lagi ataupun ini ya apa email atau gimana. Jadi bisa kita langsung berbagi secara drive di Google Drive ini, kayak gitu. Ini fasilitas berbagi file yang diberikan oleh G Suite. Berbagi Google Form bisa Pak ya? Gimana Pak? Share Bisa. Google Form bisa juga Google Form. Bisa. Iya, bisa juga. Bisa juga untuk Google Form. Jadi yang sifatnya file itu bisa kita pindahkan gitu. Nah, itu kelebihan dari Google Drive. Nah, Google Drive ini nanti akan menyimpan semuanya, termasuk kayak misalnya rekaman kita nih. Ini nanti akan masuk di Google Drive. Nanti di sini ada langsung otomatis. Kalau Google Classroom kan ada nih, Google Classroom. Ya. Nanti dia otomatis kalau misalkan recording ini ada namanya record meeting gitu. Nanti otomatis ada di situ. Jadi semuanya yang file-file atau data-data yang kita simpan itu otomatis masuk ke Google Drive. Dan insya Allah di sini unlimited gitu ya. Jadi kita bebas bisa memasukkan data apapun. Nah, itu yang penting. Ya. Mas Sai, tapi kalau kita ini ya sharing, itu sama-sama harus pakai G Suite juga mereka ya? Enggak mesti. Ini contohnya yang tadi saya contohin itu pakai Gmail biasa saya. Oh gitu. Itu nggak harus minta persetujuan nantinya? Enggak, ya, kalau misalkan persetujuan, kalau misalkan yang Gmail biasa nih, kita dikasih link sama orang yang pakai G Suite, kita klik. Nah, itu baru dia minta persetujuan. Tapi beda kalau misalkan kita yang punya G Suite nih, kita yang otomatis nambahin. Kita yang otomatis nambahin. Jadi harus nambahin satu-satu dong ya. Jadi kita harus tahu dulu emailnya dia ya. Betul. Copy paste bisa di copy paste. Jadi kita copy dia ngumpulin emailnya dulu baru copy paste kayak gitu. Nambahinnya itu dari share drive ya? Iya. Dari share drive. Itu ya, itu pengenalan Google Drive. Sebetulnya masih banyak lagi nanti. Sebetulnya bisa juga seperti ini nih bisa. Share drive setting. Share drive setting. Ini udah. Misalkan kalau yang tadi Bu Reni bilang, berarti kita nambahin satu-satu ya. Sebetulnya bisa juga kita menambahkan nggak mesti menambahkan satu-satu. Kita buka filenya itu sehingga bisa dibuka oleh orang banyak. Misalkan ya, misalkan ini tugas hafalan sholat nih. Ini saya klik kanan, saya pilih share. Ini kan tampil seperti ini nih. Ini saya yang paling bawah, yang get link. Ini saya rubah change. Saya pilih. Ini ada yang restricted, artinya dibatasi. Kemudian ada bagian bawah Kementerian Pendidikan, jadi hanya bisa dilihat dari G Suite. Ada yang dipilih anyone with the link. Jadi bisa kalau misalkan dia bisa melihat atau membuka apabila diberikan linknya. Misal kayak saya klik link, kemudian saya tinggal ganti apakah posisinya dia sebagai penglihat saja, viewer, atau komentar saja, atau editor yang bisa diisi atau dirubah. Seperti itu. Jadi sebetulnya bisa. Jadi tidak perlu menambahkan satu persatu untuk orang tersebut pengen merubah gitu.
ada juga caranya seperti itu. Jadi misalkan ada file yang memang hanya pengen ada 2 orang saja yang diketahui gitu ya, memang ada project bersama, jadi cuman bisa melalui dengan kita tambahkan akun dia. Tapi ada misalkan untuk tugas ke anak-anak, ya udah settingannya anyone can see this link, kemudian kita ganti jadi editor. Jadi itu siswa bisa edit kayak gitu. Editor ya. Editor. Nah, itu salah satu. Itu Google Drive. Nah, sekarang kita ke Google Doc. Nah, ini Google Doc luar biasa nih. Jadi kelebihan G Suite ini kita bisa berkolaborasi secara online, secara bersamaan. Kan kita sudah tahu ya tentang spreadsheet ya. Spreadsheet. Jadi bisa ngisi langsung secara online gitu ya, tanpa bertubrukan kayak gitu. Jadi real time isinya. Pakai HP bisa Pak, pakai HP? Bisa pakai HP. Kayak Bu tapi HP-nya ini ya yang memang ada beberapa HP yang HP kayak misalkan kayak HP saya ini nggak bisa kalau Google Doc. Google Doc nggak bisa. Tapi Google Sheet bisa. Yang mahal HP ya? saya canggih sih Pak. Iya, yang canggih dah pokoknya dah. Yang HP mahal. saya keren. Yang mahal. Bisa dah kalau HP saya mah. Iya. Ini saya klik Google Doc ya. Jadi bisa di sini ditambah Google Doc. Google Doc ini ya, ini yang sama kayak misalkan kita di Word ya, Office di Word-nya Microsoft. Hebatnya dia adalah salah satunya yang pertama, dia bisa mengedit bentuk PDF. Jadi otomatis. Iya, langsung bisa mengedit PDF. Jadi misalkan nanti nih saya open nih, saya ambil dari PDF langsung ya. Misal saya open, saya ambil, kemudian dipilih upload, kemudian saya select from file dari drive saya gitu ya. Bisa dari drive yang ada di file ataupun yang ada di contohnya misalkan ini ya. Oh, itu layarnya keluar ya? Keluar. Tampil nggak? Tampil. Nih, saya ngambil PDF ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian di atasnya, yang di sini nih, kita pilih Open with Google Doc. Kan di sini ada nih, kalau tanda panah seperti ini. Tapi kita langsung aja pilih Open with Google Doc. Tapi di saya nggak tampil layarnya. Nggak tampil. Coba dimiringin Bu Anggreni. Posisinya miring. Kalau dia potret kadang nggak ketampil, tapi kalau di landscape tampil. Udah, tapi nggak Udah kok ya? sama. Oh. Saya doang kali ya. Nah, bisa lihat ya? Bisa. Tuh, bisa langsung edit tuh. Ini bentuk PDF padahal gitu ya. Jadi otomatis dia langsung terconvert bisa menjadi Word kayak gitu. Itu kopas dari file ya. Kopas dari file mana aja bisa ya. Ya, jadi PDF bisa langsung terconvert jadi Word kayak gitu. Misalkan ini saya ganti saya hapus dah tuh, kan hilang kan? Kayak gitu. Ini yang pertama, kelebihan Google Doc. Yang kedua, kelebihannya lagi misalkan saya mau bikin, ini saya pilih new ya, saya new. Kemudian saya coba dokumen deh. Saya coba dokumen. Kelebihannya dia lagi yaitu kita bisa mentranslate sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Jadi kita misalkan kita sudah ngetik nih, kita mau translate ke bahasa Inggris, udah itu bisa otomatis. Seperti itu. Itu kelebihannya lagi. Ke bahasa Arab juga bisa ya?
Bisa. Semua yang ada di Translate Google bisa, Pak. Seperti itu. Itu kelebihannya. Misalkan ini kita tinggal pilih format. Kita pilih tool ya. Kita pilih tool. Oh, atau saya kasih cara yang ini dulu deh, yang voice typing. Voice typing ini bisa mengetik tanpa tangan. Jadi tool, tinggal pilih voice typing, nih ya, voice typing. Nanti dia akan muncul yang di sebelah sini ini ada mikrofon ya. Kita pilih misalkan bahasa Indonesia ya, kita pakai bahasa Indonesia. Sesuai dengan yang pronunciation-nya kita mau pakai. Ini tinggal diklik nih. Click to speak. Ini tangan saya angkat nanti ya. Percobaan. Tampil ya. Titik. Nah. Ya, ini percobaan dengan mengetik dengan suara. Kalau titik otomatis titik atau pakai TITI? Titik, langsung titik. Oh, gitu dia otomatis. Untuk titik dan koma bisa langsung. Kayak gitu. Ini saya matikan. Seperti itu. Itu kelebihannya. Kemudian kita bisa langsung mentranslate-nya. Walaupun mungkin translate-nya nggak terlalu bagus misalkan ya. Misalkan kini kita blok dulu. Kita translate. Kita namain filenya misalkan. Ini bisa kita namakan. Kita pilih misalkan bahasa Arabik misalkan. Udah kita klik translate. Dia otomatis akan translate. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Itu kelebihan dari Google Doc. Nah, kita bisa juga berkolaborasi dengan siswa, yaitu dengan cara ini tadi, share. Tinggal kita klik share. Kita klik share. Tinggal kita tambahkan siswa. Email-emailnya siswa. Atau kita yang kayak tadi, linknya kita share, nanti si siswa akan otomatis akan melihatnya dan bisa mengeditnya. Terus gimana dong kalau misalkan ada si anak ngedit, kita cara mengetahuinya gimana gitu ya. Ini kalau misalkan tadi kayak saya klik share ya, ini tinggal diklik aja emailnya yang memang kita ingin berbagi, atau kita pilih yang ini, get link. Nih, anyone with the link. Terus kemudian pilih ini, kemudian tinggal copy link, kita share ke anak, udah mereka bisa menjadi editor gitu ya, atau bisa mengubah-ubah file yang ada. Kemudian terus gimana dong kalau misalkan kita taunya siapa yang mengedit? Nah, di sini Google Doc kita bisa tahu siapa yang mengeditnya. Di sini ada namanya version history. Version history. Jadi di sini ada name, current version, ada C version history. Jadi kalau name current version ini otomatis yang saat ini sedang melakukan sedang mengedit. Sedangkan C version history, nah ini otomatis dia akan menampilkan siapa yang mengedit. Nah ini saya klik tadi. Nah ini contohnya di sampingnya nih. Karena saya yang mengeditnya, saya yang sedang melakukannya, maka tampil nama saya tuh, Saidina Muhammad. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu si anak, oh jam segini dia ngerjain, oh jam segini dia ngedit, jam segini dia dia melakukan perubahan, seperti itu. Nah itu Google Doc. Ini saya nggak apa-apa ya, saya hanya stimulus aja ya, nanti di YouTube banyak, insya Allah. Udah mulai banyak sih baru-baru ini. Sekarang kita ke Google Slide. Kita Google Slide. Ini saya tutup dulu. Nah, kayak kemarin saya lihat di 10.43 gitu ya. Bu Reni membuat di WhatsApp gitu ya. Sebetulnya bisa kita membuatnya dengan Google Slide. Caranya bagaimana? Ya. Google Slide itu sama kayak PPT ya, PowerPoint. Hebatnya lagi, Google ini
dia bisa meng-convert dari Office, ya, dari PowerPoint-nya Office, itu bisa di-convert ke Google Slide di Google. Kita ke Google Slide. Kalau Google Slide dengan PowerPoint tentunya beda ya. Maksudnya kalau PowerPoint kan memang lebih dia banyak tools-nya gitu ya. Sedangkan di Google Slide ini terbatas, tapi kelebihannya yaitu bisa berkolaborasi dengan siswa. Ya, bisa berkolaborasi dengan siswa. Sama kayak tadi ada version historinya kayak gitu. Ada version historinya. Kemudian bisa sama seperti tool-tool yang ada di hampir sama tool-tool yang ada di PowerPoint juga bisa dilakukan di Google Slide. Nah, contohnya misalkan kayak kemarin saya lihat ya, sepintas saya lihat Bu Reni di 10 IPA 3 terkait dengan KWH, silakan berikan presentasi. Nah, ini bisa aja jadi si siswa langsung kolaborasi. Presentasikan produk kalian. Gitu. Ini tinggal di enter aja gitu ya, tinggal di enter untuk ditambahkan, sama seperti PowerPoint kayak gitu. Kemudian mau diganti temanya juga bisa, ya, bisa diganti temanya juga bisa. Dan ini versinya juga kita bisa melihat si anak sudah membuat atau belum juga bisa. Nah, ketika misalkan sudah seperti ini otomatis sama seperti yang tadi cara men-share-nya, ini bisa kita langsung share, kemudian ini disuruh bikin nama filenya dulu, ya, nama file tugas, tinggal di save aja, misalkan ini saya save. Nah, ini tinggal ditambahkan nama-nama dari akunnya si anak, atau mau biar nggak mau repot, kita tinggal kirim linknya aja, tinggal yang di bawahnya aja, ceng link, kemudian pilih yang anyone, pilihnya editor, kemudian copy link. Udah selesai. Ini tinggal link yang tadi sudah di copy, kirim ke anak, ke grup WhatsApp anak. Udah otomatis dia akan membuat misalkan ya produknya dia gitu ya, presentasinya dia. Jadi kalau misalkan kita minta ayo bikin grup, nanti silakan presentasikan. Jadi secara tidak langsung untuk Google Slide ini bisa kita lakukan. Jadi tidak perlu kita menyatukan kembali file si anak baru kita satukan di Microsoft Office PowerPoint misalkan. Tapi kalau di sini kita bisa langsung otomatis si anak mengerjakannya langsung kayak gitu. Jadi otomatis kita sudah dapat tuh secara langsung. Jadi kelihatan siapa yang ngerjain gitu ya. Siapa yang kelompok mana yang mengerjakan. Versinya juga kita bisa lihat siapa yang ngedit, siapa yang ngerubah, semuanya bisa lihat seperti itu. Nah, itu Google Slide. Nggak apa-apa ya, saya cepet ya. Karena ini stimulus aja gitu ya. Ini stimulus aja. Muka mudeng saya. Iya. Ini stimulus aja. Lanjut. Nah, lanjut ya. Pak Say, kemarin yang pakai Pak Say, kalau pakai handphone nggak ada anyone Pak Say. Iya, itu nggak ada link anyone ya. Kayaknya kurang ini lagi deh. Tapi kalau di laptop ada. Ya. Oh gitu. Berarti kudu beli laptop Ya, ini ya. Say, nanti ajar. Lu apa menyerah? Nanti ajarin yang Laptopnya lagi sekarat. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan sudah si anak-anak sudah punya akun G Suite-nya, ya itu nggak perlu lagi, dia otomatis sudah dia bisa buka, dia bisa masuk gitu. Tinggal kita editnya itu mau jadi editor atau cuman komentar gitu. Pak, ntar ajarin bikin akunnya ya. Nah kan udah dikasih. Akunnya udah aktifin, maksudnya aktifin. Iya, maksudnya gitu. Iya. Soalnya kemarin nyoba di komputer kayak masih bingung gitu. Baik. Jadi kemarin
kemarin Oh, iya. buka G Suite itu buka Gmail dulu ya, buka. Terusnya baru Ya, itu. Jadi tambah. kok jadi harus begitu ya? Iya, iya memang kayak gitu. Jadi ya sama aja kayak sama kita bikin akun Gmail sebetulnya. Seperti kayak Bikin doang. Tapi kalau mesti kita buka langsung aja gitu. iya langsung aja. Yang kalau yang baru kan dia nanti minta konfirmasi password yang barunya dari kita sendiri kayak gitu. Oke, nah ini Google Slide ya. Ada lagi? Selanjutnya adalah Google Form dulu ya. Google Sheet ini lebih menarik lagi nanti. Google Form dulu. Kok itu sih bergemas sebenarnya? Google Form ini sebetulnya bisa saya sih baru terpikir ya, maksudnya bisa digunakan tuh untuk rekapan BK. Kalau nggak salah biasa kayak gitu. Absensi. Biar stikernya dinyalain. Misalkan daftar hadir. Ya, ada stiker apa SMA Muhammadiyah 5 ya. Ini bisa nih. Ini bikin kelas. Jadi langsung otomatis semua kelas tuh bisa jadi di sini. Nanti rekapannya bagaimana Pak? Ya bisa aja. Itu bisa nanti perinci per kelas. Langsung kelihatan dia alfa, dia masuk, dia hadir gitu ya. Dia izin, dia sakit, itu bisa kita buat di Google Form. Misalkan di sini jenjang kelas. Udah di sini tinggal kita bikin kelas, misalnya kelas 10 itu 1. Ini 10 IPA 2 misalkan gitu ya. Ini misalkan kelas 11 IPS. Ini tinggal kita tambahkan section. Section ini pasti memang repotnya paling di awal. Sectionnya misalkan di sini kelas 11. Kelas 10 IPA 1 misalkan. Ini bisa kita setting. Jadi ketika misalkan si anak membuka pertama yang ini, ketika dia milih 10 kelas 10 IPA 1 misalkan, dipilih ini, dia otomatis nanti ketika keluarnya dia masuk ke section yang kelas 10 IPA 1 doang gitu, nggak bisa masuk ke 10 IPA lagi yang lain-lain gitu. Kalau misalkan si anak kelas 10 IPA 2, ketika dia klik 10 IPA 2, nanti dia bisa masuknya itu ke nama-nama dari kelas 10 IPA 1. Ini bisa dilakukan di Google Form. Caranya gimana Pak? Ini caranya tuh ya. Nah, kayak misal gini, ini ada keterangan after section. Ya, after section. Ini bisa kita ganti. Kita klik yang di sini dulu, yang kelas. Nah, ini tinggal kita masuk ke section 2, kelas 10 IPA 1. Jadi ketika si anak mengklik kelas 10 IPA 1, dia otomatis nanti masuknya ke sesuai dengan kelasnya. Ini tinggal ditambahkan nama-nama siswa. Udah tinggal si anak tinggal pilih namanya dia. Gitu. Jadi ini kelebihan dari Google Form. Jadi sebetulnya luar biasanya sebetulnya bisa digunakan sama guru BK ya. Misalkan untuk apa namanya? Mereka secara keseluruhan absensi. Ini Google Form. Saya Google Form nggak tahu semua ya. Siap, lanjut Pak. Oke. Untuk Google Form, nah kalau misalkan karena kita G Suite, di sini misalkan mau kita bikin soal, kita harus perhatikan dulu kalau misalkan siswa ada yang nggak pakai G Suite,
ini dicentang nih, restrict to user in Kementerian Pendidikan. Ini diganti dulu seperti itu. Di checklistnya dihilangkan. Apa misalkan kayak waktu itu Bu Fat mungkin ya, Bu, kok saya nggak bisa masuk Google Form ini, checklist yang ini nih nggak dihilangkan gitu. Jadi kalau masih pakai Gmail biasa, ya dia nggak bisa masuk. Bukan, itu kemarin mereka suruh masuk join ke Google Classroom yang nggak bisa. Bukan Google Form. Bukan, Google Classroom-nya. Masuk, join ke kelasnya aja nggak bisa. Oh. Karena bukan pakai akun G Suite-nya. Tapi sekarang udah bisa ya, insya Allah ya? Saya belum nyobain lagi, masih pakai yang lama. Nanti baru minggu depan saya mau coba lagi. Siap, siap. Karena memang ternyata banyak yang meminta supaya Google ya untuk membuka supaya bisa Google Classroom yang dimiliki di kementerian bisa dipakai Gmail biasa. Tapi insya Allah alhamdulillah udah bisa. Nah, itu kelebihan dari Google Form. Jadi kita bisa menggunakan Google Form untuk berbagai macam kegiatan gitu ya, terkait dengan soal atau bahkan presensi yang sudah pernah kita lakukan kayak gitu. Selanjutnya adalah Google Sheet. Google Sheet. Nah, ini saya pengen Google Sheet ini sama kayak Excel ya, sama kayak Excel. Ini coba saya presentasikan yang punya saya hasil dari Google Sheet, kolaborasi dari Google Form juga. Itu buat rekapan presensi. Tentunya ya intinya sih memudahkan BK, jadi maksudnya biar sudah ada rekapannya. Contohnya ini nih. Fasilitas ataupun tool-tool yang ada di Google Sheet itu tidak jauh beda dengan Excel. Ya, bedanya kalau misalkan di Excel kan lebih banyak ada fasilitas statistik gitu ya. Banyak rumus-rumusnya. Tapi kalau di Google Sheet ini ya terbatas. Tapi untuk yang sifatnya sum gitu ya, conif, if kayak gitu ada, VLOOKUP ada. Nah, ini contoh misalkan presensi yang ada ya. Ini saya gunakan dari respon ya. Ini hasil dari respon dari Google Form. Ini dibuat, ini ada rumusnya. Misalkan nih kita ambil dari tanggal absen ya. Dari atas ini ada rumusnya. Kalau misalnya saya klik tanggal absen, ini dia keluar nih di atasnya. Ini ada. Ini rumusnya. Atau misalkan yang sampingnya lagi, absensi siswa, status kehadiran, ini ada. Nah, hasilnya ini bisa kita hitung kita tambahkan, nah ini rekapan dari presensi kehadiran kelas. Ini ya. Itu jadi kelihatan. Nah, ini pun kita bisa memberikan komentar. Kayak misalnya ini, si Andara Alpa. Ini saya kasih komentar karena memang dia informasikan HP-nya hilang. Makanya di sini saya kasih, walaupun dia Alpa, tapi dia ada alasan HP hilang. Kayak gitu. Gitu ya. Keterangan sakit, keterangan ini ya. Ini bisa saya warnai otomatis karena ini saya blok dulu. Saya blok, kemudian klik format. Format bersyarat. Nah, ini saya setting di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan hurufnya A, ini nanti warnanya apa nih? Di sini. Ya, teks berisi, saya pilih teks berisi, kemudian saya ketik A, jadi dia akan khusus yang dia hurufnya A, dia akan warnanya ini. Yang hurufnya S warnanya oranye, yang izin warnanya biru. Yang alpha ya warnanya agak kemerahan seperti itu. Jadi semuanya bisa kita lakukan di Google Sheet. Contoh misalkan ini daftar hadir bahasa Arab yang saya ajarkan di kelas 10 IPS 10 kelas 10 dan kelas 11.
kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk presensi udah Google Form-nya cuma satu, cukup satu. Nanti rekapannya otomatis nih. Sudah ada. Ini kelas 11 IPS 1. Nih. Ini 11 IPA. Ini 10 IPA 1. Jadi otomatis sudah terekap semua. Seperti itu. Nah, itu fasilitas-fasilitas yang biasa kita gunakan. Dan satu lagi fasilitas yang kita gunakan adalah Google Classroom. Ya, Google Classroom. Tapi saya yakin semuanya udah pada tahu ya terkait dengan Google Classroom ya. Seperti itu. Baik, itu sih dari apa ya, sharing aja, stimulus, ini bukan apa ya, ibarat kata ya hanya stimulus aja. Jadi semua ilmu ataupun terkait dengan Google Suite ini sudah ada di YouTube secara menyeluruh penjelasannya, karena memang untuk mempelajarinya waktu itu saya 3 hari. Jadi 1 hari ini belajar Google Doc, hari yang kedua Google Sheet, hari yang ketiga Google Form, itu kemudian yang lainnya tambahan-tambahan seperti itu. Nah, ini cuma berapa menit? Iya, berapa menit kan nggak mungkin ya. Nah, itu dia kelebihan dari Google Suite. Jadi sangat banget membantu kita sebagai guru untuk mempermudah proses pembelajaran. Karena apa? Ada kolaborasi, jadi si anak bisa langsung ngerjain di situ gitu ya. Dan kita pun punya file tersendiri langsung, nggak perlu merekap kembali gitu. Sudah ada. Itu sih. Ya, mungkin silakan yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan gitu ya, karena mungkin saya ada yang terlupa gitu ya. Dipersilahkan. Silakan, ada yang mau tanya? Pak Saidina, kalau misalnya ada guru yang memang dia belum bisa, nanti misalnya mau belajar sendiri gitu, datang ke sekolah belajar, saya minta nanti diajarkan aja Pak, Ya, gurunya siap, langsung. Ya Bu, siap. Bu Reni mau ke sekolah datang? Kapan ya, Bun? Ya, seininya nanti jawaban aja sama Pak Saidina, misalnya ada berapa hari, ada berapa orang gitu guru yang misalnya mau datang ke sini, Boleh. nanti Pak Saidina nanti datang ngajarin gitu, pelan-pelan aja kita belajar, maklum kan kalau kita kan sudah usianya kan udah usia uzur, kalau aku Itu 90%. Tapi detailnya juga banyak tuh kalau misalkan sambil selingan waktu selang gitu ya, bisa lihat di YouTube juga sekarang udah mulai banyak tuh. Kalau saya penasaran masih pakai handphone, Pak. Oh gitu ya. Karena lebih enak kalau saya pakai handphone ya. Maksudnya kan saya udah mulai pakai ya semenjak PJJ ini, untuk di SMP saya udah mulai pakai itu. Ya cuma untuk share tadi itu saya kesulitannya harus approve satu-satunya ini gitu. Iya benar. Jadi lagi ngulik-ngulik gimana sih caranya biar nggak pakai approval gitu. Ya bisa semua aja gitu. Iya. Ya itu sih yang pertama ya, akun siswa memang G Suite itu. Tapi kalau misalkan bukan akun G Suite, ya si anak kita ya itu namanya satu-satu. Nah itu dia. Dibikin listnya dulu gitu ya, dibikin listnya dulu di WhatsApp gitu ya, dibikin di list WhatsApp, udah kita pilih semua, langsung di add ya, copy paste gitu, bisa kayak gitu. Ya sih, satu-satunya emang kayak gitu ya, untuk sementara ya. Oke. Thank you. Hai. Oi. Ini kok tapi nggak mudeng nih ya, nggak mudeng nih. Ya. Kan kita kan punya Google Classroom tuh. Biasanya kan anak-anak ngirimnya tuh langsung ke email kita tuh yang biasa tuh. Kalau kemarin kan di Google
Suite ini kan belum nih kemarin. Nah, ngaktifin ini gimana sih biar masuk ke Google Suite? Gue nggak mudeng. Oh, aktifin G Suite. Enggak, maksudnya Google Classroom itu kadang-kadang laporan anak kirim ke GCR kan kadang-kadang langsung ke email kita tuh. Terus kalau bisa langsung ke Google Suite gimana tuh? Kan kemarin katanya belum bisa tuh GCR ke Google Suite. Gitu. Bisa, ya kan? Iya. Iya, kalau sekarang sih soalnya sepertinya bisa deh. Bisa ya? Iya. Soalnya udah dikonfirmasi dari Google-nya udah bisa gitu. Tapi ini kan setidaknya tahu ya, maksudnya apa namanya, di enaknya kita karena ini di Suite ya premium, jadi kita diberikan keleluasaan untuk mengedit, mereset password kayak gitu. Itu oleh admin. Nah, adminnya ini Pak Fajar. Adminnya Pak Fajar. Itu untuk dia bisa mereset password, kalau misalkan terlupa, itu bisa dilakukan oleh Pak Fajar langsung. Jadi nggak perlu ke Gmail-nya gitu, tapi langsung di Pak Fajarnya kayak gitu. Karena ibarat kata ini G Suite ini itu memang sudah dibeli sama kita gitu, ibarat kata gitu. Jadi kita yang mengelolanya gitu. Pak, coba dong aktifin G Suite-nya gimana, Pak? Oke. Coba mana ya? Bentar. Sekarang aktifin dulu aja G Suite-nya kali semua ya, Din, yang belum mengaktifkan. Di ini aja diajarin dulu cara mengaktifkan G Suite-nya gimana. Oke. Misalkan saya coba lihat dulu ya. Ini yang belum siapa yang belum aktif? Aku belum, aku. Bu Amira ya, ini coba Bu Amira ya. Nggak, yang lain aja, kalau aku nanti kan bisa belajar. Oh, gitu. Ada, kan ada yang di sini. Coba Bu Anggreni atau Bu Nazla. Bu Nazla udah kan ya aktifin ya? Udah. Ya sudah, saya ambil aktifnya dulu. Oke, terima kasih. Saya coba ambil data akun dulu ya. Saya lupa naruh datanya di mana ya. Nah, ini dia. Dan terutama yang keluarga besar Mas loading sebentar. Semoga Allah tempatkan kita pertama dan paling utama marilah kita mengajarkan sejarah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha Nah, ini dia. yang maha menghidupkan
Ini saya share ya. Ini saya share dulu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, bukan hanya kita. Nah, ini kan datanya nih ya, data yang sudah yang ada. Ini nama akunnya, akun emailnya, gitu ya. Ini passwordnya. Nanti dulu kamu belum nge-share itu. Nah, ini baru kelihatan. Kita ambil ya? Oh ya. Ini nama akunnya sampai .id, yang sampingnya ini passwordnya. Nah, nanti passwordnya ini saya akan stop dulu. Saya turut berduka cita sebagai kepala sekolah, mewakili Bapak Ibu guru serta kita dan Muhammadiyah Lima atas laporannya bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rasulullah bahwasanya doa dari Ananda. Saya kalau pakai Google Meet ini berapa lama sih? Dibatasin nggak? Enggak. Nah, dibatasin. Nggak kayak ini ya? Nggak kayak Zoom ya? Ya. Oke. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini tinggal nanti, ini lagi loading, bentar. Misalkan kita sudah ada Gmail nih. Gmail biasa misalkan. Ini tinggal diklik yang bagian atas nih. Udah tampil ya? Tampil belum ya? Udah. Ya. Ini yang di bagian atas ini, akun kita tinggal klik ini aja. Kemudian tambahkan akun lain. Wah, saya sudah masuk ke jumlah maksimum. Gitu. Ini saya hapus dulu kalau gitu. Ada orang yang memang mengambil akhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatul mautnya melalui. Tapi ada juga yang tidak didahului dengan sakit. Dan kematian itu tidak kenal usia, tidak kenal tua, tidak kenal muda. Kematian itu juga tidak kenal sehat, tidak kenal sakit. Yang namanya kematian itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan selesai jatah hidup kita di dunia, maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikatul maut kita tidak kuasa memajukan atau mengundurkan termasuk diri kita, termasuk saya. Kita tidak tahu kapan kita semua akan dimatikan. Wama tadri nafsun bi ayyi ardin. Tidak ada satu manusia pun tahu apa yang akan terjadi besok. Peristiwa, musibah atau bencana, jatuhnya pesawat di Pulau Seribu. Orang-orang yang terkena bencana, mereka tidak tahu kalau mereka harus apa. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan ekstra. Kalau mereka tahu, mereka akan mati, mereka tidak akan berangkat. Itulah yang
Salam, halo. Makan, Bu. Bawa emang. Bentar ya. Lagi ngakalin, soalnya udah maksimum ini akunnya masuk. Sudah tampil belum ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi sebetulnya tinggal kita klik ini aja, Bu Nazlah atau Bu Anggra ini, tinggal klik Gmail gitu ya. Nanti biasanya kan kita dia akan otomatis kebuka Gmail kita sendiri gitu ya. Ini masalahnya saya udah limited, banyak banget soalnya akun yang masuk yang saya buka gitu ya. Ribuan. Jadi udah limited. Ini tinggal diklik yang ininya aja nih, Google akun. Kemudian tinggal dipilih add another akun. Kita tambahkan. Nah, tadi misalkan namanya Bu Anggra ini ya. Ini namanya Bu Anggra ini ya. Iya, Pak. Ini Bu Anggra ini. Tinggal copy paste aja dari yang akun yang tadi. Ini di next. Anggra ini Kuswardani 52@guru.sma.belajar.id. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa berarti emang udah limit. Berarti buka Gmailnya ya? Coba ya, aku juga sembari jalan. Ya. Nah, bisa nih ya. Lagi Gmail, diklik yang bagian kanan atas, itu tinggal di add another account, akun, tambahkan akun gitu ya. Tinggal ketika nanti disuruh mengisi user ID-nya atau username-nya, tinggal copy paste yang data yang sudah diberikan, data akun. Nah, ini namanya kan udah nih, tinggal kirim password. Nah, passwordnya yang sama di sampingnya, yang setelah koma. Ini passwordnya ya. Tapi ini password umum, memang password yang generat yang dari kementerian. Nanti kita bisa rubah. Sananya ya, Pak. Coba tadi Ya, dari. Nah, ini nanti setelah ini dia minta password baru sesuai dengan yang Bu Anggra ini. Nanti tinggal ini aja ya. Saya minta Bu Anggra ini mau apa passwordnya misalnya. Nah, nih, welcome to your new account. Nanti ini tinggal kita accept. Klik accept. Otomatis dia sudah masuk ataupun sudah aktif. Nah, tinggal change password for Anggra ini. Anggra ini apa passwordnya? Rahasia.
Ini kan saya nggak jadinya saya. Udah setelah itu Ibu angkat aja. Udah Pak, saya udah kirim Pak passwordnya Pak. Widih. Iya. Biar sekalian diaktifin nama Pak Sadina. Oke, siap. Namanya Plenyun tuh, create password, nyun. Bunda. Saya. Beda. Nggak mau. Kurang kali. Tahu. Tadi habis Ya kurang, Bu Ang. Harus yang kuat. Waduh. Tuh, dragon with the mouse email ya. Kurang aman passwordnya. Passwordnya jangan 1, 2, 3, 4, 5. Tadi tambahkan akun ya, Din? Iya, tambahkan akun. Aku terus Ang. Gunakan akun yang lain. Waduh. Emailnya apa? Emailnya yang saya share. Bu Emira. Wih, berisik bener dah. Itu aja deh Pak. Oke. Itu aja Opo. Nggak punya. Saya kirim di chat Bu Amira ya. Ini udah tahu belum ya akunnya? Belum, lupa aku. Nih. Saya kirim di chat. Oke. Nah, kalau saya jadi kalau guru itu kedua manfaatnya waladul faliyadaulan itu ada dua bentuk. Yang pertama pengertiannya adalah anak biologis dalam hal ini saya dia Maulana Farid Akbar. Nah, ya. Makasih Pak Say. Oke. Ih, senangnya. Bingung Bun dari kemarin Bun, kok saya nggak ngerti-ngerti sih. Coba kamu jongkok. Pasti nggak bingung. Udah tinggal ke Google Drive gitu ya. Tinggal akses ke Google Sheet atau bisa lihat di YouTube untuk aplikasi ataupun Ini bisa langsung kayak kalau misalkan di handphone bisa ditambahin kan ya akunnya yang ini Pak. Bisa. Gitu. Terus bisa langsung disinkronin juga kan ya Pak sama handphone kita. HP-nya. Iya bisa. Jangan di HP semua ntar jebol. Kayak punya Eke hilang semuanya. Bisa. Soalnya kalau yang akun biasa kan bener cuma 15 giga doang Bun. Jadi iya, setiap itu harus ngapusin gitu. Makanya sekarang ini saya file-filenya itu langsung ke upload ke Google Drive gitu. Jadi di HP itu kosong itu datanya. Kalau misalnya mau ngeliat data ya udah tinggal di situ tinggal pilih G Drive-nya aja gitu. Oke Pak. Kita saya coba. Mana Din? Belum dikirim? Di chat yang ini G Suite. Di Gimit. Oh. Ada lagi yang belum? Apa Bun yang jebol? Hatiku jebol Reni. Yang penting rasanya jadi. Tuh Budian Wahyuki belum katanya. Budian pakai diajarin juga. Ayo dong, bikin sendiri. Masa kalah sama aku yang nggak bisa sama orang tua. Ayo Ini dong, aku aja lagi bikin bikin. sendiri. Oh iya, ini bisa di Google Doc. Ya, akunnya itu, cuman dia tahu aja pakai akun orang jadinya.
Di Google Doc ini untuk yang misalkan bahasa Indonesia nih, dia pengen bikin karangan atau apa, itu bisa cek plagiat. Oh gitu Pak. Iya, jadi bisa ngecek apakah di sini. Oh, bahasa juga bisa ya? Pokoknya bahasa ya? Iya, bisa. Dia bisa ngecek nih apakah dia cuman copy paste, nggak ada rubah-rubah dikit gitu si anak, atau cuman apa namanya, atau benar emang dia edit, maksudnya dia tidak terlalu plagiat lah gitu. Itu dari mana Pak? Lihat ya tadi. Tadi ngeliatnya di Google Doc itu, di Google Doc, kemudian dari situ tinggal ada link dia itu, bentar ya. Tapi itu belum saya praktekkan sih, jujur aja saya belum praktekkan itu. Tapi ada, itu ada dia. Mau nanya nih Pak. Ya, sekarang Pak Tamim. Tadi saya bikin Google Form nih, tapi nggak ada buat pilihan untuk file upload ya. Kan di situ untuk pemasukannya hanya short answer, paragraf, multiple choice. Sementara untuk file upload gimana Pak ya? File upload settingannya. Oke. Iya. Ini masih tampil ya? Masih tampilan ya? Iya. Maksudnya di layar ya? Ini saya otomatis langsung aja. Pakai punya Bu Anggra ini nih. Ya Pak, boleh Pak. Kita ke Google Form. Ya Allah yang menciptakan kemudian dan kehidupan untuk memperlombakan siapa di antara kita yang paling bagus. Nah, kadang kan memang tuh kendala tuh kalau misalkan kita, misalkan sisi apa email biasa terkendala dengan file upload ya, karena memang kapasitas kurang. Tapi kalau di Google Form, kalau di G Suite, wah itu luar biasa cakep banget. Jadi mau anak ngirim video nggak ada masalah. Tugas video misalkan ya, tugas video. Nah di sampingnya nih Pak, di sampingnya ini ada tulisan file upload. Ada. Oh ada ya, saya nggak ada ya, nggak muncul. Mungkin dia lagi ngambek. Dibikin dulu kan di bawahnya. Kalau ini kan judulnya nih, ini judul. Nah ini misalkan pertanyaannya, tinggal sampingnya itu ada pilihan file upload. Sudah, kemudian continue. Nah di sini ada pilihan. Kalau misalkan kita mau spesifik gitu ya, kita maunya video aja, kita bisa merubahnya jadi misalkan di sini video. Ya tinggal diklik, kemudian dia nanti pilihan. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah kita klik. Nah misalkan jumlahnya yang dikirimkan, ini bisa 5, bisa 10 kapasitasnya. Maksudnya 10 file video mau dikirimin gitu, bisa. Gitu. Kemudian maksimum filenya size-nya berapa? Ini bisa kita sampai 10 giga misalkan. Nah, di sini misalkan ada tulisan this form is not longer accepting response gitu ya. Karena settingan di Google Form-nya belum dirubah. Ini tinggal klik change aja. Ya, di settingan atau misalkan ini di settingnya ini yang tanda setting. Diklik. Bagian bawahnya kita ganti maksimum formulir ini bisa menampung berapa file. Ini sampai 1 terabyte, 1 terabyte. Ini bisa nampung dia. Tuh. Mantap banget. 1 terabyte buat apaan gitu ya. Ini restriknya jangan lupa di checklist kalau misalkan ada siswa kita yang masih Gmail biasa, tinggal dicentang. Buat nyimpen drakor. Udah bisa selesai. Tuh, begitu Pak. Jadi kita bisa menampung 1 terabyte. Iya, daripada beli ini kan, daripada beli
apa namanya? Hard disk. Iya, hard disk Seperti itu. buat nyimpan video. Bagaimana Pak Tamim? Iya, ambil, Pak? ada tulisan file uploadnya ada, cuman di sini udah di checklist putih aja, jadi nggak hitam kayak Pak Saidina. Kalau hitam gini kan bisa diklik ya. Tapi ini udah Berarti putih Pak aja. Tamim, Tinggal berarti diklik Pak aja, Tamim Pak. harus privat itu ke sekolah, Pak Tamim. Iya. Nggak, Pak Tamim itu jago juga dia. Iya, Pak Enggak, Tamim ini ngetes susah nih. itu. YouTube, Kayaknya Bu. ngetes ya. Enggak, Atas ilmunya orang Pak Saidi. ini pilihan kan hitam semua, ini file upload kok diputihin biar kita nggak bisa klik gitu. Kenapa ya? File upload putih semua. Di saya putih aja gitu, nggak hitam kayak gitu tuh. Makanya bisa diklik. Kalau hitam kan bisa diklik. Kayak multiple choice gitu kan semuanya Iya, hitam. iya, Kalau iya. ini udah kayak ditutup, itu putih gitu. Oh. Kira cocok itu putih jadinya. Jadi ada tulisannya tapi nggak bisa Reni ya? diklik. Oh. Lagi bingung Bu Reni nih, membingungkan. Itu kayaknya apa itu ya? Bu, ada yang lain? Ada yang tahu, Bu? Yang lain. Kenapa itu? Nggak bisa diklik tuh file uploadnya. Nama Di-refresh pertanyaannya dulu, apa, Pak Tamim? Nama pertanyaannya? Coba diketik pertanyaannya dulu, Pak Tamim. Pertanyaannya? Oh, Nah. Mengapa? Apa arti man anta? Pertanyaan apa? Anta Pertanyaan Maulana. dibikin, jadi dibikin pertanyaannya dulu, baru klik pilihan bentuknya apa. Berikan Apaan quote sih? video. Iya, berikan video coba di. Masih muncul nggak? Masih nggak muncul. Tetap file uploadnya putih, nggak hitam. Diklik nggak bisa? Nggak bisa. Emailku jadi banyak begini. Nah, apa tuh ya? Iya. Itu kan dari semuanya, Bun. Tapi sudah masuk banyak ya? Kami udah masuk aktif ya? Udah masuk. Udah aktif itunya. G Suite-nya. Nanti mungkin kita coba di sekolah berarti Pak Tamim. Ya. Kan, bener kan? Jangan lupa itu bawa minuman. Enggak kayaknya bisa nih. Mungkin ada yang atau mungkin di restart dulu kali Pak Tamim. Gimana? Di restart dulu kali. Restart dulu ya, iya. Ya coba ulang gitu. Saya ini Goang, jadi bisa nih Goang. Baru. Ada lagi? Ore, tinggal sinkronin di handphone nih saya. Udah ada ya? Bu Ira gimana? Udah aktif Bu Ira? Udah aktif. Oke. Saya belum aktif rekeningnya. Aduh, lupa. Ya. Ganti rekening makanya. Mas Hai. Hai. Kan gue Google Form kan di email gue tuh, di Gmail. Terus kalau kan kita Google Suite tuh, terus dipindahin dari situ bisa nggak ke Google Bisa. Suite? Bisa ya? Bisa dipindahin. Oh gitu. Caranya? Caranya? Nih saya carain ya. Caranya kayak tadi yang dibikin bentar. Gue lupa, yang lupa. Sebetulnya ada caranya kalau misalkan mau semuanya nih, itu ada yang namanya take out. Nah ini ada di belajar.id. Wah. Nah ini tempat pembelajaran nih, maksudnya terkait dengan materi-materi untuk
yang tadi fasilitas yang diberikan ada di sini. Cara memindahkan, mana cara memindahkannya? Itu kita bisa akses, Pak. Bisa akses. Mana ya? Harusnya ada caranya untuk Bahkan banyak tuh dari Google Drive tuh dari dirinya dipindahin ke Suite gitu. Ya bentar ya. Take out. Lupa linknya apa gitu di Google. Jadi dia bisa secara keseluruhan Gmail yang ada di kita langsung ambil semua ke Google Drive-nya itu ke G Suite-nya kita gitu. Ini dia migrasi. Migrasi. Nah, nih memindahkan, kelihatan ya di layar ya, memindahkan data akun belajar.id. Ini yang tadi cara yang pertama nih ya, satu persatu filenya, buka Google Drive, kemudian file yang kita ingin pindahkan, kita joinkan gitu ya, baru kita pindahkan dari Google Drive bersama. Nah ini dia. Kalau misalkan memindahkan semua data, nih dia. takeout.google.com setting takeout. Dipakai link ini nih. Oh, pakai link itu. takeout.google.com /takeout. Nah ini otomatis nih nanti semuanya dipindahin, migrasi data yang ada di Gmail biasa kita. Ya, diklik ini di browsernya, kemudian masuk dengan akun pribadi Gmail biasa, pilih data yang ingin Anda unduh, lalu geser ke bawah dan klik link berikutnya. Selanjutnya pilih jenis file, frekuensi, dan tujuan file yang akan diekspor. Ini ya saya share linknya aja ya, jadi bisa nanti coba dipraktekkan mau migrasi data. Berarti membutuhkan kuota internet sini, juga Pak, ya? lupa. Oh iya, saya kirim ke WhatsApp ya, begitu ya. Ya, pasti lah Pak Tami kuota internet. Kan ini online, internet. Kan Bapak udah dapat dari kementerian bukan? Enggak ada. Masa? Saya juga dapat juga. Saya nggak tahu, nggak dapat. Bapak pendekatannya kurang sih ke Pak Nadiem. Nah, sudah saya share ya ke PA. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Itu apa aja tuh? Bu Lucia udah dapat belum? Hah? GCR nggak bisa itu. Apa? GCR? GCR nggak bisa itu. Google Classroom pindah ke situ. Bisa semua. Soalnya selama data itu ada di Google Drive itu bisa semua pindah. Kan kalau Google Classroom kan masuknya ke Google Drive juga.
Bu Lucia, Bu Anindya. Ini belum sih keluar deh itu. Mau keluar ya? Ada, Bu Lucy masih ada. Oh, ada ya? Iya, Pak. Untuk akunnya sementara Pakai punya Bu siapa ya? Bu Sarah kalau nggak salah deh namanya. Ya. Nah, mungkin Tapi kalau aktivasi kok, Pak. ya untuk Pak Fajar ini sih, jadi yang informasi di saya itu bisa menambahkan, bisa mereset ya. Jadi untuk admin bisa menambahkan, bisa mereset. Nah, caranya itu dia kontak nomor 177 gitu. Jadi pertama koordinasi dulu ke operator dinas, kemudian telepon 177. Kayaknya sih itu untuk bisa persetujuan untuk menambah atau mengurang. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk admin itu bisa dia jadi ngurangin, maksudnya menghilangkan gitu ya, bisa menghilangkan atau mereset gitu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Nanti untuk data akun siswa kan saya sudah share ke wali kelas ya. Itu coba dicek-cek aja gitu ya. Kalau misalkan ada yang belum dapat, nanti bisa laporan saya atau nanti bisa saja untuk koordinasikan gitu ya. Ada email anaknya yang akhirnya belum dapat kayak gitu. Oke, gimana? Gimana Bu? Bu Nazla, Bu Fat, Mbak Tamin, Bu Anin, Bu Rani. Alhamdulillah, terima kasih. Pak, cukup. Terima kasih banyak, Bapak. Mohon maaf ya keterbatasannya. Budian tuh, Bu Fira, Bu Linda, belum tuh. Ya, ini hanya sebatas mulus aja, jadi biar ini lagi tarik lagi. Sambil cari-cari yang pakai milik pakai HP ya Pak? Iya. Absen tuh boleh tuh absen Pak, belajar absen. Oh iya, belajar absen. Iya. Kita nanti untuk absen. Ya, biar nggak banyak form di absen. Iya, iya. Oke, baik. Lanjut. Selanjutnya kita ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya, ini hanya sebatas stimulus saja supaya kita lebih berkembang lagi gitu. Karena mengharuskan kita untuk terus berkembang di bidang IT ya, teknologi jadi sekolah. Karena itu kalau misalkan untuk setting di YouTube itu banyak tutorial Google Doc, tutorial Google Slide, tutorial Google Sheet, tutorial Classroom, itu banyak banget. Gitu ya. Ini sebagai stimulus, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saidina. Terima kasih ya Pak Say. Terima kasih Mas Saidina. Ya, ada keluar ya. Absennya mana absen? Absen di grup, absen di grup. Harusnya datang ya, Say. Kapan? Harusnya datangnya Saidina. Ya. Siapa Nanti, Bu? Ibu saya aja kan ibu semuanya dipanggil saya. absennya pakai ini ya, pakai foto upload ya.
Nah, Pakai akun yang udah aktif. jadinya Senin datang ya. Hah? Senin datang ya. Ya, insya Allah. Oke. Jangan ya. Iya, sama siang. Gue kan ngajar terus ya. Oke, siap. Oke, kami datang ke sekolah. Yuk. Ya,